Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya tubuh kita itu bisa secara otomatis menjaga suhu tubuh yang pas? Atau gimana sebuah mobil bisa melaju dengan kecepatan yang stabil di jalan tol tanpa perlu kita injek-injek gas terus? Nah, jawabannya itu ada di sebuah prinsip yang sebenarnya nggak kelihatan, tapi ada di mana-mana. Mulai dari detak jantung kita, sampai ke inti teknologi paling canggih. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia di balik sistem umpan balik. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat gimana umpan balik itu jadi prinsip dasar kehidupan. Terus, kita bedah deh apa itu umpan balik yang sifatnya reaktif dan umpan maju yang lebih ke prediksi. Habis itu, kita masuk ke dunia rekayasa, gimana manusia menggunakan kontrol, apa aja kekuatan supernya. Dan di akhir nanti, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa mengubah cara Anda melihat dunia. Oke, bagian pertama. Kita coba pahami dulu seberapa fundamental ide ini. Ini bukan cuma soal mesin atau teknologi loh, ini tentang kehidupan itu sendiri. Nah, kutipan ini pas banget. Coba deh pikirin, tubuh kita sendiri ini kan sebuah mahakarya sistem umpan balik. Kalau kita kedinginan, tubuh otomatis menggigil buat menghasilkan panas. Kalau kepanasan, ya kita keringatan, biar adem. Ini semua adalah sistem umpan balik yang kerja non-stop buat jaga kita tetap hidup dan seimbang. Oke, sebelum kita lebih jauh, kita perlu tahu dulu di mana umpan balik ini hidup. Dia itu adanya di dalam apa yang kita sebut sistem dinamis. Gampangnya, ini adalah sistem apapun yang terus bergerak dan berubah. Ya, tubuh kita, mesin mobil, iklim, bahkan pasar saham. Semuanya itu kayak tarian konstan antara aksi dan reaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Sekarang kita masuk ke intinya. Apa sih sebenarnya umpan balik itu? Kalau mau disederhanakan, intinya adalah bereaksi. Kata kuncinya di sini adalah loop atau putaran. Jadi ada sistem A yang mempengaruhi sistem B, tapi sistem B juga balik mempengaruhi sistem A. Nah, interaksi bolak-balik inilah yang namanya umpan balik. Ini tuh kayak percakapan yang ada habisnya, di mana logika sebab akibat yang lurus udah nggak berlaku lagi. Dan kadang hasilnya bisa nggak terduga sama sekali. Nah, di sini kelihatan jelas bedanya. Di sebelah kiri, itu loop tertutup. Inilah umpan balik yang sesungguhnya. Kayak percakapan dua arah. Di kanan, loop terbuka. Koneksinya kita putus salah satu. Jadinya kayak kita teriak ke jurang. Kita ngirim sinyal tapi nggak ada yang balik. Tanpa respon balik itu, ya nggak ada umpan balik. Coba kita lihat contoh nyata dari zaman dulu. Ini namanya centrifugal governor, ciptaan James Watt. Cara kerjanya jenius banget. Jadi kalau mesin uap muternya kecepatan, bola-bola ini bakal naik dan mekar keluar. Gerakan ini, secara mekanis, akan nutup katup uap, jadi mesinnya melambat. Begitu mesinnya melambat, bolanya turun lagi, katupnya kebuka lagi. Ini adalah contoh sempurna loop umpan balik mekanis yang menjaga kecepatan mesin tetap stabil. Ternyata, umpan balik itu ada dua jenis. Yang pertama, umpan balik negatif. Ini tugasnya menjaga stabilitas. Contoh paling gampang ya termostat AC di ruangan. Dia akan selalu berusaha mengembalikan sistem ke titik seimbang. Nah, lawannya, umpan balik positif. Ini malah kayak akselerator. Contohnya suara feedback mikrofon yang melengking itu kan, dia memperkuat sinyalnya sendiri sampai nggak terkendali. Kedengarannya emang bahaya, tapi kekuatan ini juga bisa dimanfaatkan loh untuk menciptakan perubahan yang super cepat. Jadi, kalau umpan balik itu tentang bereaksi terhadap sesuatu yang sudah terjadi, ada satu konsep lagi yang nggak kalah penting, yaitu bertindak sebelum sesuatu terjadi. Nah, inilah yang kita sebut umpan maju, atau feed forward. Kuncinya di sini adalah antisipasi. Jadi daripada nunggu masalahnya muncul baru kita bereaksi, sistem umpan maju ini coba melihat ke masa depan. Dia mengukur potensi gangguan sebelum kejadian dan langsung ambil tindakan pencegahan. Bedanya itu kayak pemadam kebakaran dengan arsitek yang merancang bangunan tahan api. Satunya reaktif, satunya lagi proaktif. Dan ini nih yang paling mendasar bedanya. Umpan balik itu melihat akibat, sementara umpan maju melihat penyebab. Sistem umpan balik itu nanya, suhu ruangannya udah pas belum? Kalau sistem umpan maju, nanyanya, jendelanya barusan kebuka nih, sebentar lagi udara dingin bakal masuk. Beda kan cara kerjanya? Tabel ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Umpan balik itu ibaratnya mobil sport, kuat, tangguh, tapi ada resikonya. Sementara umpan maju itu ibarat ramalan cuaca, bisa sangat akurat, tapi kalau prediksinya salah sedikit saja, ya hasilnya bisa berantakan. Makanya di sistem-sistem yang paling canggih, insinyur seringkali menggabungkan keduanya. Jadi pakai prediksi dari umpan maju, terus dikoreksi pakai umpan balik. Oke, sekarang kita geser ke bagaimana manusia dengan sengaja memanfaatkan prinsip-prinsip ini. Nah, disinilah kita masuk ke disiplin ilmu yang disebut kontrol. Jadi, kontrol itu adalah saat kita mengambil kekuatan alami dari umpan balik dan kita jinakan, kita atur pakai algoritma, pakai komputer,
Tujuannya apa? Supaya kita bisa memerintahkan sebuah sistem, entah itu pesawat, robot, atau pabrik, untuk bekerja persis seperti yang kita mau, dengan tingkat presisi yang luar biasa. Loop control di zaman modern itu pada dasarnya cuma ngikutin 3 langkah ini. Pertama, sensing. Sensornya mengukur apa yang lagi terjadi, misalnya kecepatan mobil. Kedua, computation. Komputer atau pengontrolnya membandingkan data dari sensor dengan target, lalu menghitung apa yang harus dilakukan. Terakhir, actuation, aktuatornya, misalnya pedal gas otomatis yang menjalankan perintah itu. Siklus ini muter terus, bisa ribuan kali per detik. Sejauh ini kita sudah tahu apa dan bagaimana cara kerjanya. Sekarang, yuk kita bahas bagian kenapanya. Kenapa sih konsep umpan balik ini bisa jadi ide yang begitu kuat dan mengubah dunia? Seenggaknya ada 3 manfaat utama yang bisa kita sebut sebagai kekuatan super dari umpan balik. Dan ketiganya ini benar-benar luar biasa. Coba kita bedah satu persatu ya. Nah, ini mungkin kekuatan yang paling keren. Artinya, Anda nggak butuh komponen yang serba sempurna untuk membuat sistem yang sempurna. Kenapa? Karena umpan balik akan terus-menerus mengoreksi setiap kesalahan. Cruise control di mobil itu nggak perlu tahu loh tanjakannya securam apa. Dia cuma perlu tahu kalau kecepatan mobilnya turun, lalu dia akan otomatis nambah gas. Inilah yang disebut ketahanan atau robustness. Kekuatan super kedua adalah kemampuannya untuk mendesain ulang perilaku sebuah sistem. Dulu, pesawat-pesawat di awal abad ke-20 itu liar banget dan nggak stabil. Lalu muncullah autopilot Sperry. Dengan umpan balik dari giroskop, dia bisa merasakan kalau pesawatnya miring, lalu otomatis menstabilkannya. Ini bukan cuma perbaikan kecil loh. Ini menciptakan sebuah kemampuan yang sama sekali baru yang pada dasarnya memungkinkan era penerbangan modern. Tentu saja, seperti semua hal yang punya kekuatan besar, umpan balik juga punya sisi lainnya. Ini bukan solusi ajaib yang tanpa kekurangan sama sekali. Nah, ini dia 2 tantangan utamanya. Pertama, instabilitas. Kayak contoh mikrofon tadi, umpan balik yang salah desain bisa jadi bumerang. Kedua, noise atau derau dari sensor. Karena nggak ada sensor yang 100% akurat, umpan balik bisa saja keliru memperkuat sinyal-sinyal yang salah. Makanya, merancang sistem kontrol itu ada seninya, yaitu menyeimbangkan antara kekuatan dan risikonya. Oke, kita sudah ngebahas banyak hal, dari konsep dasarnya, kekuatan supernya, sampai tantangannya. Sekarang, mari kita coba bawa semua ini kembali ke dunia kita sehari-hari. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Mulai dari cara kita berinteraksi dengan orang lain, kebiasaan belajar kita, cara kita ngatur keuangan, atau bahkan sesederhana saat kita lagi masak. Kalau kita mulai melihat dunia lewat kacamata umpan balik, kita bakal sadar, ternyata dia ada di mana-mana, mengatur hampir setiap aspek kehidupan kita dalam sebuah tarian adaptasi yang nggak pernah berhenti.